on this computer. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak. Sebagaimana aturan umum di dalam diskusi atau pembelajaran online, tentu saja speaker atau mic-nya ya, mohon maaf bukan speaker, mic-nya itu ditutup dulu supaya fokus. Walaupun nanti saya meminta respon, tolong ada yang mewakili ya, siapa aja lah yang PJ kelas atau siapa ya, biar tidak terasa sepi begitu. Karena terus terang ini di lantai 5 di ruang eksebisi ini sepi, cuma ada saya. Nanti mungkin ada beberapa mahasiswa senior yang datang, jadi sepi, kesepian ini. Kayak alhamdulillah, tapi pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, bertatap muka di mata kuliah yang menunjukkan bahwa Anda sudah tua begitu ya, apalagi dengan kedatangan adik tingkat kemarin begitu ya. Nah, mata kuliah ini kalau dari sisi SKS-nya memang besar, itu karena besarnya juga itu menyesuaikan dengan materinya. Jadi saya ingin pelan-pelan untuk angkatan ini untuk mendiskusikan atau membelajarkan atau untuk sharing terkait dengan evaluasi pembelajaran di SD ini supaya tidak dikenai hukum learn many things but we got nothing. Jadi harapannya supaya kita bisa learn deeply ya. Jadi ya belajar mendalam tapi belajar mendalam bukan belajar banyak tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, kenapa ini mata kuliah evaluasi SKS-nya 3, bebannya cukup berat karena memang evaluasi ini merupakan bagian atau 1/3 dari RPP. Kalau dilihat dari RPP ya, evaluasi itu termasuk di dalamnya penilaian itu 1/3 dari RPP. Nah kan ada tujuan pembelajaran, ada learning experience, ada assessment untuk penilaian sebagai bagian dari kegiatan evaluasi. Nah, hari ini kita orientasi, nanti akan saya tunjukkan RPS. Yang kedua kita akan kaji pertemuan pertama pembahasannya. Jadi santailah. Nanti kalau Anda yang tidak saum, kemudian sudah makan, ngantuk-ngantuk sedikit, dengarkan aja. Mungkin suara saya agak membuat hipnotik begitu ya. Hipnotik itu membawa dalam posisi rebray gitu ya. Nah, saya sharing dulu RPS-nya ya, bentar. RPS. Sudah terlihat? Siapapun yang mewakili satu aja, PJ-nya misalnya ini sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Nah, ini RPS, nanti ngejar dulu. Di situ aja. Oke, ini RPS-nya. Jadi 3 SKS, syaratnya adalah prasyarat mata kuliah ini nanti Anda harus lulus mata kuliah landasan pendidikan, psikologi pendidikan. Dulu ada mata kuliah telah kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Yang berikutnya, yang terakhir syaratnya adalah penelitian pendidikan. Evaluasi ini punya basis filosofis yang menurut saya sangat kuat. Kita pelan-pelan saja ya. Sangat kuat dalam pengertian kalau orang di dalam hidupnya memahami bahwa siklus hidupnya itu akan segera berakhir, dengan keberakhirannya itu, dengan waktunya yang terbatas itu, harusnya kehidupannya itu terus meningkat kualitasnya. Dan proses peningkatan kualitas hidup itu salah satunya dilakukan dengan bisa dilakukan melalui hasil dari evaluasi yang secara konsisten dan rutin dilakukan. Mudah-mudahan paham kalimat saya ya. Kita pelan-pelan aja. Jadi secara filosofis memahami evaluasi lebih dalam, jauh dari hanya sekedar mata kuliah, seharusnya membuat diri kita termasuk saya ya menjadi lebih baik setiap harinya kan. Karena kita evaluasi terus.
dalam bahasa agama muhasabah terus. Jadi continuous improvement. Continuous improvement itu continuous itu bersambung, improvement itu perbaikan. Jadi perbaikan yang terus-menerus gitu ya. Nah, mata kuliah ini nanti kita akan mengkaji prinsip-prinsip pengukuran, penilaian, bagaimana cara melakukan pengukuran, pengambilan keputusan hasil evaluasi, kemudian berbagai jenis dan fungsi evaluasi dan seterusnya, bentuk-bentuk untuk melakukan pengukuran, baik itu tes dan non-tes, kemudian penyusunan instrumennya, mengkaji validitas dan reliabilitasnya, kemudian cara mengolah hasil pengukuran, dan bagaimana nanti bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Kan ujungnya adalah untuk pengambilan keputusan, peningkatan mutu, proses, dan hasil belajar. Nah gitu ya, jadi ini deskripsi mata kuliahnya. CPPS-nya adalah menguasai evaluasi proses dan evaluasi produk, hasil, gitu ya, kualitas pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. Kemudian iya, sama itu. Kemudian, nah mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan konsep-konsep pengukuran, penilaian, pengujian, evaluasi, pengujian itu tes ya, diuji tes. Kemudian di dalam konteks mencapai pengembangan pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jumlah pertemuan 16 termasuk UTS dan UAS. Ya ini RPS nanti akan saya kirimkan. Tapi yang pertemuan pertama ini kita akan kaji tentang memahami urgensi evaluasi dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian harapannya mahasiswa memahami ada penyempitan makna, kesuksesan dan orientasi pendidikan atau pembelajaran. Jadi ada penyempitan makna nih gitu. Mungkin sering sebetulnya saya tunjukkan ini, tapi sebagai bentuk Jumatan begitu ya, harus diingat ulang, diulang-ulang gitu ya, sampai molotok, sampai bosen, itu saya akan ulang gitu. Kemudian memahami ruang lingkup penilaian, apa saja sih yang dinilai. Kemudian pertemuan berikutnya melihat perbedaan tes non-tes. Kemudian pertemuan berikutnya merumuskan kalimat sendiri apa yang dimaksud dengan tes non-tes, menyebutkan beberapa teknik penilaian tes non-tes, non-tes aja ya, non-tes, beberapa alat non-tes, kemudian memberikan scoring, kan nanti itu kita ada pedoman observasi, ada yang nyanyi itu, Widi. Iya, maaf Pak. Gak apa-apa dah, yang nyanyinya bukan Widi, itu yang di belakang. Ibunya siapa? Kakak. Oh kakak, Maaf Pak. ya. Gak apa-apa. Kan kakak mah bukan mahasiswanya. Tapi yang pelan-pelan aja ya. Kemudian pertemuan berikutnya adalah konsep tes. Kemudian alat penilaian berupa alat tes belajar. Kok kontennya banyak ke penilaian, tes, non-tes, apa segala macam ya. Ya nanti kita cek ya, bahwa di permennya juga kan standar penilaian. Nah nanti kita lihatlah di pertemuan hari ini kita tuntaskan. Kalau kita patuh pada jadwal sebetulnya kan kita sampai jam 3:30 ya. Kuota habis lah. Zoom ini. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan ini, yang berikutnya adalah pengembangan alat penilaian non-tes. Nah, ini yang selalu tiap tahun itu, tahun kemarin saya mengajar hanya 2 kelas, sisanya dibagikan ke Bu Ira, kemudian Bu Sera, Pak Nana, tetapi ternyata tahun ini dikembalikan lagi semuanya ke saya. Mata kuliah evaluasi ini begitu ya. Jadi di angkatan ini seluruhnya kembali lagi ke saya. Nah, yang berikutnya aturan-aturan penulisan non-tes. Nah, penulisan non-tes ini akan menjadi trademark bagi Anda dalam kehidupan. Harapan saya Anda dari mata kuliah ini berdasarkan pengalaman yang sudah bisa dimanfaatkan untuk skripsi, bisa dimanfaatkan untuk jadi tadi trademark. Trademark itu, trade itu berdagang, mark itu tanda dagang, label. Jadi misalnya ini yang muncul di sini IPA misalnya ya. Ini padahal saya kecilkan loh ininya. Mungkin sinyalnya kuat jadi muncul. IPA misalnya identik dengan apa?
IPA nanti mau dikembangkan alat non-tesnya. Sebagai contoh untuk tahun kemarin, Kang Jejem misalnya, ya Jejem lah. Itu saya sudah, di dalam pikiran saya sudah identik, Jejem sudah identik dengan kepemimpinan. Jadi kalau saya akan menghubungi misalnya butuh narasumber untuk kepemimpinan, tema-tema kepemimpinan organisasi, itu memanggil Jejem. Gitu. Karena beliau mengembangkan alat ungkap, alat penilaian kepemimpinan siswa, gitu ya. Your internet connection is unstable. Wah, kok bisa? Siapa yang make nih? Padahal ini sayang kuota itu terkena cepet ya. Oke, terus Lukmanto, ada kakak tingkatnya namanya Lukmanto. Saya ingat beliau mengembangkan, mengukur keterampilan public speaking siswa SD. Bebas itu. Jadi bisa diukur, kemudian bagaimana cara mengembangkan, pasti akan saya undang beliau untuk ngisi kalau diadakan training untuk guru-guru bagaimana cara meningkatkan keterampilan public speaking siswa SD. Nah, itu di non-tes ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana mengubah skor-skor yang ada menjadi huruf. Nah, nanti Anda juga bisa tahu dari mana dosen memberikan nilai A minus dan seterusnya dalam pengertian yang benar ya dari perspektif evaluasi. Kemudian mengolah skor mentah menjadi skor 1 sampai 10. Misalnya UTS, ulangan, apa dan segala macam digabungkan, kalau di total mungkin jadi berapa skornya. Nah, kita bagi skornya hanya 1 sampai 10. 1 sampai 5, huruf A sampai huruf E. Nah, gitu kita akan belajar itu. Kemudian mengolah standar Z, standar T, nanti kita akan berhubungan dengan SPSS, berhubungan dengan Microsoft Excel juga. Kemudian kita akan berhubungan dengan taksonomi Bloom, dari mulai yang kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebetulnya kan itu juga ya, pengetahuan untuk kognitif, afektif untuk sikap, psikomotor untuk keterampilan. Walaupun nanti ada beberapa pengertian yang berbeda, tapi kurang lebih dasarnya begitu ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan menguji validitas-reliabilitas instrumen. Nah, kalau angkatan-angkatan sebelumnya mengembangkan alat ukur tadi yang variabel non-tes berdasarkan pilihannya masing-masing itu diuji cobakan kepada siswa SD minimal ke 50 siswa SD. Bahkan ada yang 100 orang misalnya ya ke sekolah. Terjun memang ini mata kuliah, makanya bebannya cukup besar, 3 SKS. Nah, untuk yang apa? Hari ini untuk yang sekarang saya nggak tahu nih gimana caranya ya. Tapi kita akan belajar prinsip dasar dari validitas dan reliabilitasnya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kemudian, nah ini ada beberapa penilaian yang selain tadi ya, ruang lingkup, kemudian cara mengembangkan instrumennya, kemudian yang pertemuan ke-13-nya adalah penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, penilaian hasil kerja. Kemudian portofolio. Nah, nanti UTS UAS. Nah, kurang lebih segitu, alhamdulillah selesai ya perkuliahan kita untuk membacakan RPS. Nah, ternyata tidak banyak ya kuliah kita dan sudah selesai itu dari sisi RPS-nya. Alhamdulillah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke yang ingin kita pelan-pelan aja. Yang kemarin sebetulnya siapa ya? Yang ada yang dari kelas ini nggak ya? Yang jadi panitia pengabdian? Saya akan menggunakan PowerPoint yang sama. Sebetulnya ada, tapi yang kemarin tidak up to date, yang ini lumayan up to date lah. Bentar, saya cari dulu. Oh iya ini. Walaupun judulnya ini untuk pengabdian, tapi kita gunakan ya untuk kesempatan ini karena ini lebih relate lah. Nah, ini untuk target kita pertemuan pertama selain orientasi adalah kita akan langsung membangun mindset hubungan antara evaluasi atau penilaian, pengukuran dan segala macam dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran
kemudian tentang penyempitan makna sukses pendidikan dan pembelajaran, dan ruang lingkup pembelajaran, dan 3 pertemuan ternyata gampang ya. Apalagi, tapi mudah-mudahan paham nih, pelan-pelan aja ya. Oke, ini yang saya sharing PowerPoint kan? Tolong ada yang mewakili, sudah? Oke. Nah, ini sebetulnya sudah ditayangkan di YouTube di channel saya. Tapi kita akan kan ini diskusi ya. Ini pembelajaran seperti ini namanya tersinkronisasi karena live kita bisa diskusi. Tapi kalau untuk YouTube apa segala macam itu sifatnya asinkronus kan, asinkronus. Jadi mahasiswa nanti kayaknya kita akan banyak-banyakin konten. Saya juga sudah membuat channel podcast namanya tentang aku, dia, kamu, kita. Bisa dicari tuh di Spotify atau di Anchor. Itu cara membuat konten gampang sekali, bisa menggunakan HP sendiri, udah ada musik dan segala macam lengkap, kayak udah kayak di radio aja. Oke, nah ini sudah terlihat anak kecil yang menggunakan topi sarjana transparan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Terlihat, Oke. Pak. Nah, kemarin saya menjadi narasumber untuk guru-guru SD di Kota Bandung, pengabdian prodi, tentang bagaimana mengembangkan aspek sikap di SD. Waktunya hanya 30 menit sebetulnya dari tayangan ini di desainnya. Tapi kita harapannya bisa diskusi ya, nanti setelah ini ditayangkan. Nah, kenapa aspek sikap menjadi penting? Why dulu nih ya. Mohon maaf, ini mah ininya. Nah, isi materinya itu kemarin yang pertama orientasi penilaian. Harapannya Anda tadi dihubungkan dengan RPS. Kita buka mindset dulu tentang ada hubungannya orientasi penilaian, ya pengukuran, evaluasi apapun namanya itu nanti dihubungkan dengan definisi pendidikan, tujuan pendidikan, dan penilaian sikap. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian, memiliki mindset positif terkait definisi ya. Karena banyak orang berpikir kesetiaan tidak bisa diukur. Gitu. Padahal kesetiaan bisa diukur, cinta bisa diukur, you name it, apa saja, pokoknya bisa diukur lah. Karena filosofinya adalah filosofi positivistik ya. Tapi ini terkait dengan mindset. Ingin ngubah mindset dulu. Jadi banyak guru kemarin itu yang berkesulitan gimana cara ngukur tanggung jawab. Gimana cara ngukur taat beribadah. Gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas. Yang berikutnya adalah bagaimana merancang, ini sebetulnya materi nanti ya, materi bagaimana cara menilai, mengembangkan penilaian sikap dan seterusnya. Untuk Anda sekarang 1 dan 2 aja dulu. Ya. Nah, ceritanya begini nih. Ini pesannya. Ini semua kalau saya ngisi kegiatan, training, apa jadi narasumber seminar, ini selalu saya ajukan dulu di slide awal tentang definisi pendidikan, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20. Mungkin kalau ada yang ingat pada saat kuliah, saya pasti menyampaikan ini di awal. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar. Jadi usaha sadar, terencana, pelan-pelan. Teorinya kan bahasa itu simbol. Simbol itu adalah proyeksi dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Jadi kalau muncul di otak ada proyektornya yang ditampilkan di layar pikiran, nah Anda akan mudah memahaminya. Kita pelan-pelan ya. Pendidikan adalah usaha sadar. Terbayang nggak usaha sadar? Berarti hanya orang yang waras, yang sadar, yang bisa menyelenggarakan pendidikan. Ya, dan terencana, punya perencanaan. Hari ini mau ngajar apa, RPS-nya seperti apa, dan segala macam. Untuk mewujudkan suasana belajar. Nah, sekarang ada suasana belajar yang dingin seperti ini. Kalau di sini lagi dingin karena ada angin di hadapan saya. Maksud saya suasana dinginnya ini tidak ada interaksi, tidak bisa lihat wajah secara keseluruhan karena laptop saya sedang dipakai slideshow nih. Jadi kalau Anda mabal, dalam pengertian yang baru, mabal ketika di Zoom adalah tidak menampilkan wajah dan Anda di mute itu mabal.
Nah, ini sedang terjadi suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik, agar peserta didik aktif, kebayangkan peserta didik nanti aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu dari definisi Sikdiknas. Saya juga insya Allah lah hafal lama-lama gerak. Nah, harapannya bukan hanya hafal, Anda juga selain hafal, berarti syarat awalnya adalah hafal, itu juga mampu mengimplementasikan, oh gini loh keberhasilan pendidikan itu, kalau anak yang kita didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, nah kita hubungkan dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, akhlak mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta bertanggung jawab. Nah, kenapa di awal saya ingin menunjukkan ini terkait dengan definisi pendidikan dan tujuan pendidikan? Karena ya kita lihat di slide berikutnya. Ada kecemasan terkait dengan ketidakkomprehensifan dari tujuan dan definisi ini, jadi dari yang dicapai. Mungkin berilmu tapi tidak berakhlak. Mungkin cakap, kreatif tapi tidak sehat. Mungkin bertanggung jawab tapi tidak kreatif. Gimana? Jadi harapannya kan tujuan pendidikan nasional ini utuh gitu. Harapannya begitu. Nah, dari sini, dari definisi pendidikan dan tujuan pendidikan nasional, kan kita bisa lihat ya, unsur kata-katanya adalah dominan terkait dengan unsur afeksi atau sikap, kepribadian, yang terkait dengan kecerdasan minim sekali. Mungkin berilmu, ya, tapi satu di antara yang lain. Mungkin kecerdasan, tapi makna kecerdasan di sini juga bukan terkait dengan cerdas dalam pengertian ranking, begitu ya. IP bukan, tapi cerdas ketika dihadapkan pada sebuah persoalan, cerdas mengambil alternatif tindakan supaya menyelesaikan persoalan yang dihadapinya itu, begitu. Cerdas, yang cerdas begitu. Nah, sisanya semua afektif dan keterampilan. Nah, oleh karena itu, ini PowerPoint ditujukan untuk guru-guru yang atau untuk Anda, untuk kita, saya juga, supaya sadar kembali tentang definisi pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Dari unsur-unsur tadi, nah, jadi penilaian itu aspeknya ada berapa? Ada 3, ini sesuai dengan permen ya, saya kutip langsung. Yang pertama, bahkan urutannya di permen itu sikap, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, kenapa saya menggunakan kata penilaian tidak evaluasi, mata kuliahnya evaluasi kan, nanti kita lihat. Ini akan sangat berulang-ulang, tapi nanti akan kita pecah, yang mana penilaian, mana evaluasi. Oke ya, jadi dari tadi, dari definisi, kemudian dari tujuan, berakhir pada berapa aspek sih yang kita nilai, ada 3, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap sendiri terbagi 2, sejak kurikulum 2013 ada sikap sosial dan sikap sikap religius atau sikap spiritual kalau salah. Nah, ini ada fakta yang tidak mengembirakan, mungkin beberapa slide pernah saya tunjukkan, slide fenomenalnya ya, untuk menunjukkan kontranya kondisi ideal tadi dengan kondisi realita. Ini dalam kurung, apakah ini fenomena gunung es? Gunung es kan begitu ya. Ada gunung es, kelihatannya sedikit, tapi bawahnya besar sekali. Makanya kapal Titanic, di film Titanic itu nabraknya sedikit. Tapi hancur ininya. Itu gara-gara Leonardo DiCaprio, begitulah. Pokoknya banyak lah nanti nonton. Nah, hati-hati sekali lagi kalau kuliah dengan saya kan banyak yang tidak pentingnya. Mungkin yang tidak pentingnya jangan diambil. Nah, ini fakta-fakta yang tidak menggembirakan adalah ada penganiayaan guru SD, ada siswa SD lawan gurunya bikin netizen miris, ada viral di medsos bocah SD melawan ibu guru, ada viral video siswa SD di Surabaya tantang guru karena ditegur merokok.
Ini hubungannya dengan perilaku siswa yang tidak beradab begitu ya. Tidak komprehensif begitu ya. Tidak komprehensif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tadi dan definisi pendidikan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Tidak hanya mencubit, oknum guru oknum guru SD di Surabaya dilaporkan menampar murid. Saking kesalnya yang tadi itu, akhirnya ini ada oknum guru yang sekaligus saja tidak hanya mencubit. Tapi cubitan itu ada cubitan sayang gitu ya. Tapi ini mungkin cubitnya dengan penuh kekejaman ya. Cubit masuk dan diputer dan ditarik gitu. Pedih itu. Kemudian menampar muridnya. Setelah dicubit, tampar kiri kanan. Oknum ya, oknum. Guru SDN Simo Mulyo di Surabaya. Ini kan fakta tidak menggembirakan. Nah, kita lihat kasus, ya ini slide umum lah ya. Tampilan ini bisa ditemukan di banyak tempat di Google. Kemudian yang ini yang selalu saya kampanyekan, bukan dikampanyekan ininya ya, tapi ini ada perilaku yang patut kita jadikan pelajaran. Kok bisa ya ada perilaku sesadis ini memasukkan cangkul ke sana seperti ini. Dan kalau kita lihat beritanya, ini namanya yang perempuan ini Eno. Ini kalimatnya adalah pembunuh Eno ternyata siswa berprestasi. RAL siswa sadis Eno dan segala macam itu dikenal berprestasi. Terdakwa pembunuh Eno lulus SMP peringkat 5 besar. Nah, jadi keseluruhannya menyatakan di berita-berita situs warta berita ini gitu ya, menyatakan bahwa yang membunuh tadi dengan kejam seperti ini adalah siswa berprestasi. Nah, ini yang saya maksud, ada penyempitan makna keberhasilan dari pendidikan, keberhasilan dari pembelajaran. Yang disebut berprestasi itu adalah yang pinter dilihat dari peringkat, dilihat dari IP, dilihat, tapi kemampuan komunikasi rendah, perilaku tata krama rendah, dan ini kan luar biadab, bukan luar biasa lagi, ini luar biadab. Nah, ini apa artinya? Jangan-jangan begini gitu. Kalau di dalam penilaian atau di dalam evaluasi, jangan-jangan ada hipotesa ini. Hipotesa itu ini apa namanya? Kalimat apa ya, belum terbukti benar, tetapi umum ada di dalam benak pikiran masyarakat, gitu ya. Pikirannya begini, jika tidak dinilai, kemungkinan diabaikan. Kalau Anda pada saat ini dinilai oleh orang lain berdasarkan bentuk kerudungnya, gitu ya, atau bentuk pakaian, maka Anda akan memilih dengan serius pakaian, kerudung, apa segala macam kan? Karena merasa itu akan dinilai oleh masyarakat. Kalau misalnya sekarang masyarakat merasa dinilai tadi keberhasilan pendidikan itu dari rankingnya saja, maka masyarakat atau orang tua akan menuntut anaknya, ayo dong nilainya harus bagus, ini. Karena tahu dinilai gitu. Kekayaan karena tahu dinilai jadi kaya gitu ya. Nah, yang tadi saya khawatir hipotesa ini muncul pada unsur sikap. Karena sikap tidak dinilai, jarang dinilai oleh guru, maka cenderung diabaikan. Jadilah begitu. Nah, makanya kita lakukan logika terbalik. Oleh karena itu, sekarang kita nilai seluruh aspek hasil pendidikan itu, termasuk sikapnya. Gitu. Maksudnya begini. Jadi gitu ya. Karena orang itu memperbaiki sesuatu apa yang dinilai. Jadi kalau tidak dinilai, biarin aja lah, nggak dinilai. Kan gitu kalimat kita ya sebagai mahasiswa. Sudah saya juga masih jadi mahasiswa. Doakan ya, tahun ini pengen segera di wisuda, walaupun online. Akhirnya wisuda online. Amin. Amin. Amin, Pak. Ya. Semangat. Semangat. Nah, penilaian hasil belajar itu masyarakat cenderung ke yang dinilainya aja lah. Pengetahuan, keterampilan, aspek sikap dilupakan. Padahal sikap itu adalah kegiatan yang dilakukan pendidik. Penilaian sikap, kegiatan yang dilakukan pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Nah, gitu.
Ini saya ingin mindset ini ada di semua kita supaya mendidik itu bukan hanya dari sisi kognitif pengetahuan saja ataupun keterampilan, tapi dari sisi sikap. Kalau di Darut Tauhid itu ada karakter baku kan? Baku itu singkatan, Agim itu paling bisa memang kalau bikin singkatan-singkatan ya. Baku itu adalah baik dan saya yang terlihat dimuncul di sini nih ada Meilani Putri Hamdani. Baik dan malah seri. Baik dan kuat kata Agim. Kuat ya Pak, kuat. Iya. Bisa jadi kuat dari sisi pengetahuan, kuat dari sisi keterampilan itu akan setengahnya berdampak buruk kalau tidak baik kan? Nah, oleh karena itu harus baik dan kuat. Kuat dari sisi pengetahuan dan keterampilan juga harus baik dari sisi sikap. Nah sekarang sikapnya baik tapi tidak kuat pengetahuan dan keterampilan itu tidak bagus. Itu kata Agim. Gitu. Kan saya SSG, angkatan 6. Sekarang SSG sudah angkatan berapa ya? Dulu SSG angkatan saya itu suruhan gimnastiar. Ini direkam ya. Bit-bit. Gitu ya. Nah, ada hipotesa lagi untuk guru nih. Nah, ini masuk ke materi yang berikutnya. Menilai sikap tidak mudah, Alejandro, gitu kan. Itu kalimat beberapa orang. Mahasiswa juga aneh. Kenapa suka? Pak gimana dia penelitian gitu ya. Kemudian menemukan masalahnya untuk PTK, masalah disiplin. Tapi datang lagi ke saya, Pak gimana cara nilai ngukur disiplin? Lah, ya sedih itu saya karena ngajar evaluasinya gagal berarti ya. Nah, jadi ada di dalam pikiran, ada hipotesa juga kebiasaannya bahwa menilai sikap mah susah atuh gitu. Perguso, nah gitu. Ini mah bercanda ya. Nah, bagaimana supaya ini menjadi mudah? Kita masuk pada pengertian dan pertanyaan filosofi dari istilah-istilah ini. Ternyata istilah-istilah ini memiliki perbedaan. Tetapi kalau Anda, ini ada mata kuliah evaluasi pembelajaran, saya beli bukunya. Nanti buku-buku yang Anda temukan bisa jadi menyamakan antara evaluasi itu penilaian itu assessment. Di dalam assessment mungkin itu juga ada pengukuran bolak-balik, tapi pada kesempatan ini saya pisahkan. Ya, ini rujukan bukunya adalah dari Gronlund, judul bukunya Measurement and Evaluation in Teaching kalau tidak salah. Nah, kita awali dari yang pertama, tes, non-tes. Apa sih pengertiannya? Nah, kita lihat pengertiannya berdasarkan pertanyaan filosofisnya. Kalau tes dan non-tes itu pertanyaan filosofisnya, what is the target and tools? Nah, jadi ada dua ya. Targetnya mau mengevaluasi apa? Mau menilai apa? Mau mengukur apa? Targetnya. Ya kalau misalnya pengetahuan keterampilan mungkin dites ya, diuji. Tes, diuji. Tapi kalau misalnya mengukur tanggung jawab seseorang, di non-tes kan, tidak ada benar salah. Yang ada mungkin tanggung jawabnya tinggi, rendah, atau sedang. Gitu. Kalau yang tinggi berani menikahi, kalau yang tidak meninggalkan. Apa ya? Apa itu maksudnya? What is the target and tools? Ini jam-jam belum makan. Oh saya ya yang belum makan. Pengukuran. Kalau pengukuran itu bicara nanyanya how much. Seberapa banyak. Jadi kalau ke pasar baru, siapa ya yang di sini yang belum ke pasar baru? Orang Bandung harus ke pasar baru lah. Nanti banyak ketemu orang Malaysia di sana. Nanti kalau nyari kain kan ditanya berapa meter. Atau mungkin ada pedagang yang menggunakan bahasa Inggris, how much? Oh iya, ketika ini saya sodorkan ke Bu Epi, Pak Ari, how much itu untuk yang bisa diukur ya, untuk yang bisa dihitung ya, dari gimana ya konsepnya kan ada satu lagi how many, ya kan? Ini yang muncul di layar saya cuma Meliani Putri Hamdani loh. Anggap saja Meli itu mewakili mewakili 50 orang yang ada di sini. How much itu nanya seberapa banyak. How much harga diri? Nah, seberapa banyak harga diri seseorang? How much loyal? Seberapa banyak kesetiaan? How much love? Nah, seberapa banyak cinta seseorang? Nah, itu how much?
Dan dalam keseharian kita ngukur kan. Kalau how much love do you have for me kan gitu kan? Seberapa banyak sih cinta yang kamu kasih ke aku, misalnya kan gitu suka ada tuh. Bukan pengalamannya, maksudnya suka denger lah. Kan sekarang ada dari mulai garis cinta tuh mulai dari cuek ya, terus ke makna cinta dan jadi ke sana ya. Mohon maaf bagi Anda yang serius belajar, ini memang agak tidak serius. Jadi pengukuran ya, how much itu bicara seberapa banyak tinggi badan, nah, seberapa banyak berat badan, itu nanya seberapa banyak lebar badan. Nih ada beberapa yang saya lihat agak tumbuh sehat ya, karena pandemik di rumah aja. Tapi alhamdulillah lah, senang sehat, alhamdulillah. Mohon maaf kalau Anda tidak tertawa dan ingin serius belajar, kali ini saya melihat ekspresi Meli aja udah mudah-mudahan. Aduh. Yang berikutnya kalau penilaian, definisinya bisa kita temukan dari pertanyaan filosofisnya. Penilaian itu selalu melibatkan kriteria. Makanya pertanyaannya adalah what is the criteria? Ya, what is the criteria? Takut Bu Epi tiba-tiba datang. Wrong. Try again. That was wrong. You spell it wrong. Jadi yang betul adalah what is the criteria? What is the criteria? Bukan kafetaria ya. What is the criteria? Misalnya kamu mah kayaknya orangnya pemarah. Nah, berarti pertanyaan itu dilandasi munculnya atas dasar kriteria dari yang bertanya kan, Mel? Gitu kan? Kan kita bisa kalau yang mendengar pertanyaan itu maksud loh, nah gitu kan? Atau Iya, Pak, misalnya Meli itu dijudge atau dinilai pelit. Meli itu pelit. Allah. Nah, berarti ada ukuran-ukuran tertentu yang menunjukkan seseorang itu pelit, dermawan, atau biasa saja gitu ya. Nah, jadi pertanyaan lanjutan dari how much, seberapa banyak, untuk menentukan hasil ukurannya adalah hadirnya kriteria untuk dilakukan penilaian. Saya ulang ya. Jadi ini sifatnya hierarkis. Tes dan non-tes itu adalah tools dari target yang akan kita evaluasi. Your internet connection is unstable. Wah, aneh. Kemudian setelah ada alatnya, itu digunakan untuk mengukur agar dapat jawaban how much-nya, ya kan? Mel, sekarang ditimbang kan berat badan? Nah, berapa kilo Mel? Meliana Putri Hamdani. Iya. Berapa kilo sekarang? 45 kilo, Pak. Berapa? Bohong, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Belum ditimbang lagi. Jangan. Itu kalau dulu saya yang membuat pedoman wawancara untuk seleksi mahasiswa PGSD. Kalau ada calon mahasiswa yang cepat menjawab berapa berat badan dan tinggi badannya, artinya dia sangat memperhatikan kondisi fisiknya, menjaga apa dan segala macam. Tapi enggak juga sih. Tapi memang itu salah satu pertanyaannya adalah berapa berat badan sekarang. Nanti sok. Nah, kalau misalnya Meli berat badan sekarang 63 kilo. Nah, lihat tinggi badannya. Kalau itu masuk, misalnya 63 kilo untuk tinggi tertentu, itu masuk pada kategori gemuk, misalnya kegemukan. Nah, kegemukan, kemudian standar, kemudian langsing, kemudian kurus, itu adalah kriteria. What is the criteria? Apa kriterianya untuk menentukan angka-angka itu gitu. Jadi kalau misalnya hanya berat badan berapa? 56. Artinya apa? Nah, tunggu belum ada kriteria. Nah, gitu ya. Gitu. Yang penting lingkar pinggang kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm. Ini pengetahuan umumnya. Kalau perempuan tidak boleh lebih dari 80 atau 85. Kalau lebih dari situ, waduh langsung di Meli langsung tarik.
Ya silakan cek lah, jangan lebih dari 80 atau 85 untuk perempuan, laki-laki tidak boleh lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 Pak, nggak terlalu lebih, banyak Pak, nggak lebih. gaji ya, gaji. Kenapa nggak lebih? Nah, untuk berikutnya adalah evaluasi. Kalau evaluasi itu untuk keseluruhan apa namanya prosesnya, dari mulai tes non tes pengukuran, setelah ada angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dikenai kriteria, kemudian kita evaluasi seberapa baik sih keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan. Makanya dasarnya adalah penilaian, pengukuran, tes dan non tes. Ya gitu ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi ada perbedaannya. Kalau dalam apa ya? Oh ya, kita maju ke ininya dulu ya. Wah, diganti jadi Wulan Suciawati. Nah, pertanyaan berikutnya, bisakah setelah memahami konsep ini ya, sekarang saya tanya sebagai bentuk tes, bisakah ini diukur atau dinilai? Yang pertama harga diri, yang kedua kesetiaan atau cinta. Seharusnya kesetiaan atau cinta ini gambarnya Anya Geraldine dengan Rizky Febian ya, tapi susah nyarinya, males. Yang berikutnya adalah bisakah kedisiplinan itu diukur? Gitu ya. Nah, ini untuk yang kedisiplinan adalah kewajiban, kan ini kewajiban kita untuk mengembangkan kedisiplinan siswa, dan untuk mengetahui hasil dari pendidikan proses pembelajaran kita kan harus diukur. Jadi seharusnya bisa diukur kedisiplinan. Kemudian kesetiaan dan cinta juga seharusnya bisa diukur. Karena tadi kan konsepnya yang tadi, how much, kalau sudah bisa ditanya seberapa banyak itu bisa diukur. Harga diri how much gitu ya. Nah, ini buktinya. Oh ya, ini konsepnya yang tadi how much dan what is the criteria. Nah, ini buktinya. Wulan tinggal. Nah, gitu. Sekarang yang tampil di saya yang kotak kecilnya itu Wulan. Nah, kenapa ini random ya? Nih, ada skripsi atau apa ini? Hubungan harga diri dengan prestasi belajar. Artinya apa coba? Skripsi ini ngukur harga diri dihubungkan dengan prestasi belajar. Kemudian hubungan, ya banyaklah dan seterusnya. Kemudian hubungan antara komitmen dari cinta untuk apalah gitu ya. Ini dari UI itu Universitas Indonesia. Kemudian dari Muhammadiyah Surakarta, hubungan antara ekspresi cinta dengan anu. Daftar pustaka ada segala macam tentang layanan cinta, apa maksudnya. Tapi ini kurang lebih cinta juga bisa diukur gitu maksud saya tuh. Cinta bisa diukur. Karena ada teorinya, teori segitiga cinta. Sudah tahu belum ya? Pernahlah di kelas kayaknya saya bicarakan. Tapi ini saya contohkan ini ingin memperkuat bahwa Anda harus yakin sekarang mindset yang ingin dibangun semua bisa diukur. Keberhasilan BE juga siapa? Ica tuh bisa diukur sebagai sekretaris, keberhasilan sekretaris mendampingi ketua. Nah, gitu kan bisa diukur kerja-kerja sekretaris. Ya. Kemudian tingkat kedisiplinan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Disiplin siswa dalam mengikuti kegiatan. Peran guru menanamkan karakter disiplin. Strategi guru mengembangkan disiplin. Ini semua pasti harus diukur dulu, begitu ya. Jadi ini semua saya tunjukkan bahwa bisa diukur. Nah, langkah-langkah perancangan dan segala macam nanti kita ini kan karena ini detail termasuk masuk ke konteks begitu ya. Tuh lihat ketaatan beribadah bisa diukur. Bersyukur bisa diukur, jujur bisa diukur, disiplin bisa diukur, percaya diri. Format-formatnya nanti kita akan belajari dan apa? Thank you ya, thank you. Oke, itu untuk kali ini. Jadi kalau kita review hari ini kita orientasi bagaimana perkuliahannya. Perkuliahannya kemungkinan besar bisa via YouTube, bisa via Anchor. Anchor mungkin sudah pada tahu Anchor, itu nanti bisa didengarkan di Spotify. Kemudian bisa via apa? Edmodo, bosen lah ya. Edmodo semester kemarin. Kemudian bisa ke Spot. Nah, ya sisanya bisa sinkronisasi seperti ini begitu ya. Nah, sekarang insya Allah mudah-mudahan bisa diupload. Jadi Anda bisa cek ulang wajah-wajah yang terlihat ini bisa terlihat nih. Di sini ada 3 slide nih. Ya Aldo asa mandi wajib ini kayak mulus gitu, Dok.
Biasanya kusut tapi jadi rapih begini. Mohon maaf ya, ini belum belum makan. Biasanya ada yang disuruh beli makan di sana. Nah, ini akan direkam. Nah, jadi hari ini silakan ada yang ingin diinikan. Kemarin ada testimoni di kelas apa ya? Belum saya upload sih. Oh Pak, saya jadi terbuka bahwa ternyata yang sikap itu bisa diukur, bisa dinilai, dan itu akan sangat penting bagi bagi penilaian. Kemudian penilaian akan bermanfaat untuk kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Contoh di dalam kehidupan misalnya ya. Saya misalnya makan siang selalu mengajak Fani misalnya. Pan, serius amat Pan. Saya makan siang sama Pani nih. Saya lakukan berulang-ulang hanya untuk ngukur Pani nih. Oh ternyata Pani tidak pernah menawarkan Pak Uyas ku abdi bang bayarkan. Nah kan saya ngukur tuh. Kalau ngukur berarti pertanyaan filosofisnya adalah how much ya kan? Measurement ngukur. Nah setelah saya ukur, saya hitung-hitung nilainya 0. Karena selalu saya yang bayar misalnya. Nah, kalau nilainya 0 atau 2, hanya 2 kali dari 12 kali misalnya, atau 3 kali dari 12 kali, maka di dalam pikiran saya ada kriteria, yang nggak pernah traktir disebut pelit. Nah, jadi kesimpulan penilaian saya adalah Pani pelit. Gitu ya, Pan. Kebayang ya? Nah, tapi kalau misalnya Pani tiba-tiba sering ke saya ngontak, Pak sudah makan belum? Tapi serem juga ya. Biasanya kan yang nanya-nanya makan, perhatian itu kan serem. Sudah makan belum? Serem. Serem banget ya. Itu pasti ada hubungan khusus. Nah, tapi kalau saya menerimanya positif, wah saya ngukur kan, wah Pani ini masuk kategori dalam pikiran saya dermawan. Nah, kategori dermawan, pelit atau biasa saja itu adalah kriteria bagi penilaian. Lalu kalau misalnya tadi Pani simpulan hasil pengukuran dan penilaiannya adalah Pani pelit, maka saya akan mengevaluasi pertemanan saya dengan Pani. Nah, jadi tindak lanjutnya dari feedback itu saya mulai menjauhi Pani ketika ketika waktu jam makan siang. Karena kebayang nggak? Gitu. Atau ya udah mungkin itu terlalu jauh di kelas misalnya. Pani memperoleh nilai 5 pada ulangan matematika. Nah, 5 itu adalah hasil pengukuran how much Pani menguasai matematika, paham nggak? Ya. Kemudian saya bawa skor 5 itu ke dalam kriteria penilaian. Oh, Pani tidak lulus karena tidak memenuhi patokan KKM yang sudah saya buat. Karena KKM-nya adalah 7. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengevaluasi Pani. Pada saat bisa evaluasi Paninya bisa jadi pada pembelajarannya saya mengambil tindakan untuk Pani supaya mengikuti pembelajaran remedial. Kurang lebih begitu ya. Ini banyak pejabat BE di kelas ini ya. Nanti kalau ada LKM kepemimpinan. Nah, kalau melalui mata kuliah ini harus bisa diukur itu kepemimpinan mahasiswanya hasil LKM. Mungkin melalui observasi, melalui wawancara, melalui angket, melalui survei, melalui kriteria apalah penilaian tertentu yang akan kita kembangkan bersama. Kemudian kita peroleh skor-skor bagi seluruh siswa. Nah, kalau skornya 120, skor tertinggi 120 berarti kepemimpinannya bagus sekali. Nah, inilah yang harus nanti jadi peserta terbaik dari LKM. Kebayang ya? Jadi harus diukur, bukan hanya sekedar kegiatan LKM lewat gitu, ke LKM lewat. Itu bisa diukur. Nah, jadi itu maksudnya dari pertemuan kali ini. Yang pertama tadi RPS-nya kurang lebih begitu. Yang ketika dibacakan ternyata waktunya tidak lama ya kuliahnya. Hanya membacakan RPS. Kemudian yang kedua tentang mindset bahwa kita harus utuh memahami pendidikan dari mulai definisinya sampai tujuan supaya yang kita nilai tidak hanya kognitifnya saja. Karena bahaya bagi masyarakat. Masyarakat menganggap yang kognitifnya saja dinilai, jadi perhatiannya ke sana. Kita nilai seluruh komponen yang ada di tujuan pendidikan itu. Yang berikutnya komponen pendidikannya itu komponen penilaiannya ada 3, dari mulai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian tadi barusan dibahas tentang supaya melalui definisi-definisi dari pertanyaan-pertanyaan filosofis itu kita bisa membedakan.
kita bisa meyakini bahwa semuanya bisa diukur. Ya kan terakhir juga, kalau Anda mau masuk, atau saya ya, mau masuk surga neraka ujungnya diukur kan, ditimbang mana kebaikan dan keburukannya mana, itu diukur, semua orang diukur. Nah saya kira begitu perkuliahan dari presentasi kelompok 1, saya kembali ke kangen ya presentasi di kampus, membaca bukunya, terus bertanya, Iya. aku giliran bagian mana? Iya, Pak. Iya, Bapak kangen. Kangen bener kampus. Iya, Aduh, Pak, ini kangen. jadi melogi nih, sedih. Aduh. Sepi. Sedih loh, apalagi sedih itu kalau mahasiswa sadar bayar mahal tapi nggak nginjek kampusnya. Itu saya sadar, Pak. Sadar ya, itu sadar tuh. Nah, gitu. Silakan ada pertanyaan, ada tanggapan. Kita pelan-pelan aja ya. Nah, minggu depan kita masuk ke tujuan, fungsi penilaian, kemudian ruang lingkup penilaian yang ada di Permen dan teori-teori yang lain kita akan bahas. Silakan ada komen. Ini momen awkward nih. Bapak izin bertanya. Bentar, saya nggak kelihatan di mana. Oke. Saya Nabila, Pak. Oh, Nabila, silakan. Ya, izin bertanya. Kan tadi itu penilaian itu kan berdasarkan kriteria yang ada. Nah, kriterianya itu apakah memang sudah tercipta di khalayak umum, ataukah kayak kriterianya itu emang dari kitanya aja gitu yang menentukan, atau bagaimana, Pak? Kita yang menentukan. Tapi harus memenuhi 2 syarat. Syarat teoretik dan syarat logis ya. Misalnya mengukur disiplin tadi ya. Kan pasti kriterianya disiplin tinggi, disiplin rendah, disiplin biasa saja misalnya. Disiplin, misalnya kita buat 4 kriteria. Kedisiplinannya tinggi, kedisiplinannya yang cukup, kedisiplinannya kurang, kedisiplinannya rendah. Nah, tinggi, sedang, cukup, dan segala macam itu kita yang buat, begitu ya, kita yang buat, tetapi dikonfirmasi melalui teori. Nah, nanti Nabila atau siapapun nanti di tugas akhir mata kuliah ini selalu menghasilkan produk. Cuma dari 3 tahun terakhir, produk-produk ini hanya numpuk saja di ruangan. Harapannya nanti naik cetak ya. Jadi meninggalkan belang gitu ya. Meninggalkan belang. Beberapa kali niatan ini mudah-mudahan di pandemik ini lebih produktif. Waduh, itu Wulan posisinya terbalik. Kok kepalanya? Coba saya perbesar bulannya. Mana? Nah, jadi harapannya nanti jadi buku. Jadi gini buat semuanya, mulai sekarang pikirkan nama Anda mau identik dengan apa, atau jangan itulah, nanti itu mungkin terlalu kejauhan. Coba pikirkan siswa SD itu apa yang mau dikembangkan dari siswa SD. Atau apa yang mau ditanggulangi untuk dikurangi dari siswa SD. Nah kemarin siapa ya? Yang jadi skripsi itu dari hasil mata kuliah ini menurunkan kejenuhan belajar siswa SD. Nah, dia cari teorinya tentang kejenuhan belajar, kemudian dibuat instrumennya untuk mengukurnya, kemudian dapat ukuran-ukuran, dibuat kriterianya tadi Nabila ya, kejenuhannya jenuh, tingkat jenuh tinggi, apa dan segala macam. Ini kan wajah-wajah menjenuhkan, wajah jenuh ya. Nah itu terus bagaimana untuk yang rendah kejenuhannya, kan bagus kan kalau kejenuhan itu berarti kalau kejenuhan harus dikurangi, stres siswa harus dikurangi, kejenuhan harus dikurangi, apalagi yang harus dikurangi, perilaku bully harus dikurangi. Nah tapi semuanya itu basisnya harus diukur dulu, maksud saya begitu. Banyak buku-buku tips untuk meningkatkan rasa percaya diri anak SD misalnya. Tips untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, tapi tidak diawali dengan pengukuran dulu. Nah, melalui mata kuliah ini nanti harapannya semua orang itu punya satu buku yang di dalamnya itu buku ada ada unsur untuk mengukurnya, ada kriterianya, ada tips and triknya untuk meningkatkan atau mengurangi si yang Anda pilih itu. Gitu. Sama seperti tadi saya memikirkan kepemimpinan, oh ingat si Kang Jejem tuh kepemimpinan ininya bukunya.
public speaking, kemudian tingkat religiusitas Teh Rohma, ada Teh Rohma tukang ngaji itu, ada. Nah, Teh Rohma tukang ngaji itu juga udah jadi label tuh. Iya kan? Rohma tukang ngaji gitu. Ya gitu. Aldo Panto, nah itu tukang tukang jaga pantau, berarti gitu kan? Saya itu. Nah itu, nah nanti Anda namanya mau dilekatkan dengan apa? Harapannya dilekatkan pada keterampilan tertentu yang akan nanti Anda diundang gitu. Kan misalnya saya, Ari hipnosis, nah gitu ya. Ari BK, nah gitu. Jadi kalau ada yang undang saya berarti tema-temanya tentang itu gitu maksudnya. Nah ini jangka panjang, mudah-mudahan angkatan ini bisa jadilah si buku inilah, jadi harus jadilah. Bagi yang mengaku tidak bisa menulis juga kalau dipaksa mah pasti bisa menulis ya. Gitu Nabil, apa namanya, kriteria itu kita yang bikin sendiri, konfirmasi ke teori, kemudian ke logika yang kita tentukan sendiri gitu. Silakan, ada lagi? Nah ini awkward moment lagi nih. Awkward moment tuh momen canggung. Mau ngomong apa, tapi terus udah bertanya kapan selesainya. Ini terlalu suudzon ya. Tapi saya pernah merasakan jadi mahasiswa kurang lebih gitu dah pikirannya. Kalau tidak ada ya saya kira cukup ya. Sudah berapa nih? Berapa? Ini harusnya kita paling nanti simulasi ya. Nanti kita akan coba breakout. Tapi kalau Zoom terus kan kesian ya. Tuh kata ini serius begini kasihan, kata ini nih Agung Hidayat nih. Siapa lagi nih? Anissa Nurul Padilah lagi di mobil teman. Nah, gitu mungkin kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Nah, sekarang akan saya download, mudah-mudahan jadi. Jadi ini akan saya upload. Nah, nanti Anda bisa ulang-ulang konsepnya, gitu ya. Atau nanti kita pasang di Spotify lah. Gitu ya. Asli nih kalau tidak ada ya kita cukupkan. Mana PJ kelas C tadi bisa bicara nggak? PJ kelas C. Ya, Pak. Siapa? Siapa ya? Oh, IPA. Oh, benar-benar. Kalau PJ kelas A, tadi itu siapa ya? Lupa lagi. Nabila. Oh, Nabila. Nabila sabar jadi orang. Tapi bagus tepat waktu Pak. Ini cepat Pak. Saya nunggu link ini dari Pak Faisal ya. Pak Faisal baru ngasih link tadi. Jadi ini menggunakan Prodi, Zoom Prodi. Jadi gitu ya, Zoom Prodi. Kalau Zoom yang pribadi kan paling hanya 30 menit baru juga mau ngomong sudah off kan. Gitu-gitu ya. Nanti kita kontak-kontak lagi. Kalau untuk Nabila sudah dibuatkan grupnya ya. Nanti akan share di sana paling kalau ada link-link yang bisa diinikan. Karena Widi itu sudah kelihatan ngantuk. Alhamdulillah ditutup ya. Saya kira cukup ya. Atau ada pertanyaan silakan. Untuk kelas C nanti minggu depan seperti biasa atau jam 13 lagi? Nah, ini lucu juga ya. Pertanyaan ini nggak tahu yang lain. Kalau dosen yang lain melakukan hal yang sama nggak gabungin kelas ini? Ada nggak? Baru pertama kali sih Pak. Baru pertama kali, berarti ini kegiatan dilarang gitu ya? Tapi tidak ada aturan kan? Iya Pak, lanjutkan. Jadi kapasitas Zoom Prodi itu kan 100-an. Jadi sebetulnya masih bisa satu kelas lagi nih. Tapi janganlah ya, biar lebih private. Mungkin ada aib-aib kelas yang tidak ingin diketahui oleh kelas yang lain. Nanti insya Allah lah minggu depan. Nah untuk hari Senin itu saya ngajar pagi jam 7 di kelas Kang Ridwan Wildan itu kan. Nah, kelas itu jam 7 sampai 8.40. Tapi biasanya sampai jam 8-an juga sudah selesai 1 jam. Kemudian kosong tuh. Kosong sampai ya ini sampai jam 1. Nanti kalau mau ambil kesempatan ya di antara jam itu. Kemudian ya jam 1 di kelas aslinya jam 1 itu kelas A atau C? Kelas A, Pak.
Dan kelas A ya. dari kelas A sendiri kami mau mengajukan perpindahan jam Pak, jadi jam 8.40 bagaimana? Semangat. Ya Pak. Oke, kalau bisa nyambung sih berarti setelah dari kelasnya Kang Ridwan saya bisa ke kelas Nabil. Oh, tapi tidak selalu akan begini ya. Mungkin saya ngirim rekaman Spotify misalnya atau PowerPoint-nya saja misalnya ke grup. Itu tidak harus selalu menghabiskan kuota di Zoom gini. Nah, tapi kalau mau 8.40 memang Senin ya kosong, 8.40 kosong. Kalau mau diambil oleh kelas A silakan. Nah, berarti kelas C itu bisa jam 1 ya? Ya Pak, siap. Nah, gitu ya. Sip. Ya Pak, bisa. Kalah cepat IPA. Nah. Oh, ada jadwal paginya? Paginya ada. Paginya ya ada jadwal. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kalau begitu ya, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan dari konten? Oke, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena biasanya juga suka beginilah, maklum. Ini tuh gara-gara maksiat, makan siang agak telat. Nah, jadi akan segera saya makan dulu. Mohon izin. Saya kira begitu ya. Nanti insya Allah saya download langsung di-upload. Please like, comment. Iya. Terima kasih ya semuanya. Saya akan akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Dan ketahuilah jaga kesehatan supaya nanti bisa menikmati kembali kampus ya. Kangen kampus, sedih. Yaudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bapak.